Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season ketiga episode ke-1. Yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya. Kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoilers. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Oke guys, di season ketiga ini kita bakalan memasuki art terbaru dari anime ini, yakni Swordsmith Village Art, yang dimana di episode ini kita bakalan diperlihatkan iblis bulan peringkat ketiga yang bernama Akasa, yang tiba-tiba dipanggil ke dimensi tanpa batas. Lalu ia pun berpikiran, jika aku dipanggil ke sini pasti salah satu iblis bulan atas telah terbunuh oleh pemburu iblis. Nah, setelah itu Akasa melihat ke arah iblis bulan keempat yang bernama Nakime, yang bertugas sebagai penguasa dimensi Infinity Fortress, yakni tempat Akasa dan para iblis lainnya dikumpulkan. Nah, sembari melihat ke arah Nakime, tiba-tiba sebuah vas bunga menyapa Akasa, yang tak lain itu adalah iblis bulan kelima yang bernama Goyoko. Dan Goyoko pun mengatakan kepada Akasa, "Bagaimana kabarmu setelah 90 tahun? Aku kira kau mungkin saja mati." Itu membuat hatiku dipenuhi rasa sakit. Namun perkataan yang dikatakan Goyoko tidak seperti yang diucapkan. Lalu seketika itu pun juga muncul salah satu iblis bulan yang bernama Hamtengu. Dia salah satu iblis bulan yang menduduki peringkat keempat. Lalu ia pun memotong perkataan Goyoko dan mengatakan ini benar-benar mengerikan. Goyoko lupa caranya berhitung. Lama kita tidak pernah berkumpul. Sudah 113 tahun kita tidak dipanggil ke sini. Angka itu adalah angka sial dan ganjil. Memang itu mengerikan. Namun di sini Akasa tidak memperdulikan perkataan kedua iblis itu. Dan Akasa pun lalu bertanya kepada Nakime, "Hai wanita Biwa, apa bos Musang sudah datang?" Lalu Nakime pun berkata, "Ya, beliau belum datang." Lalu Akasa pun bertanya lagi kepada Nakime, "Kalau begitu di mana iblis bulan atas pertama? Tidak mungkin dia sudah mati." Namun sebelum perkataan Akasa dijawab oleh Nakime, di sini tiba-tiba iblis bulan berperingkat kedua yang bernama Doma tiba-tiba merangkul pundak Akasa dan mengatakan, Tunggu sebentar Akasa. Apa kau tidak ingin menunjukkan perhatianmu padaku? Aku sangat khawatir dengan kalian. Kalian adalah temanku yang berharga. Aku tidak mau siapapun yang ada di sini mati." Nah, melihat kedatangan Doma di sini, Goyoko pun lalu menyapa Doma. Sontak Doma pun menyapa Goyoko dan mengatakan, "Apakah pot yang kamu pakai itu baru? Itu sangat cantik sekali. Dan pot yang pernah kamu berikan kepadaku ada di kamarku. Aku menaruh kepala gadis yang putus ke dalamnya sebagai hiasan." Lalu Goyoko pun mengatakan kepada Doma, "Kau tidak bisa menumbuhkan kepala yang sudah dipenggal, tetapi aku suka idemu." Lalu Doma pun berkata lagi, "Ya, sudah kuduga kau akan suka sekali. Kau harus mampir ke kediamanku." Namun di sini nampaknya Akasa tidak suka perlakuan Doma kepadanya, yang tiba-tiba langsung merangkulnya dan menyuruhnya untuk melepaskan tangannya di pundaknya. Dan Akasa pun langsung memukul mulut Doma sehingga mulut Doma terluka. Tetapi di sini Doma tidak terlalu memperdulikan perlakuan Akasa kepadanya, dan luka yang ada di wajah Doma sudah sembuh dikarenakan kecepatan regenerasi iblis bulan kedua ini memang sangat cepat. Dan Doma pun berkata, pukulan bagus. Apa kau jadi sedikit lebih kuat semenjak terakhir kali kita bertemu Akasa?" Nah, mendengar perkataan Doma yang mengatakan kepada Akasa, "Kamu sedikit lebih kuat," di sini wajah Akasa nampak jengkel. Nah, setelah itu barulah Nakime menjawab perkataan Akasa tadi yang mengatakan iblis bulan atas pertama sudah sampai ke sini paling awal. Dia ada di sini sejak tadi. Nah, seketika itu pun juga Akasa pun menoleh ke bawah. Lalu di sini iblis bulan berperingkat pertama yang bernama Kokoshibo mengatakan, "Aku di sini. Bos Musang sudah datang." Nah, melihat kedatangan Bos Musang di sini para iblis bulan lalu menoleh ke atas. Lalu Bos Musang memberikan kabar kepada seluruh iblis bulan bahwa Gyotaro sudah mati. Jumlah iblis bulan sekarang sudah berkurang. Nah, mendengar perkataan Bos Musang di sini Doma mengatakan, "Oh, jadi begitu, saya sangat minta maaf.
Soalnya sayalah yang memperkenalkan Gyotaro ke sini. Bagaimana cara saya minta maaf? Apakah Anda akan mencungkil mata saya? Namun di sini bos Musang mengatakan, aku tidak butuh matamu. Aku sudah menduga Gyotaro akan kalah. Sudah kuduga Daki pasti menghambat dia. Gyotaro sudah pasti akan menang kalau dia bertarung sendirian. Dia bisa meracuni mereka sejak awal agar mereka tidak bisa bertarung lama. Tetapi itu tidak penting lagi, soalnya dia sudah mati. Sangat tidak berguna, dia masih memiliki banyak sisi manusia di dalam dirinya. Makanya dia kalah. Tapi itu tidak masalah, aku sama sekali tidak mengharapkan apapun dari kalian semua. Nah, mendengar perkataan bos Musang di sini, Doma pun mengatakan lagi, "Oh, Anda membicarakan hal yang sangat menyedihkan. Apa saya pernah tidak memenuhi harapan Anda?" Tetapi di sini bos Musang tidak menggubris perkataan Doma dan mengatakan kalau keluarga Ubuyashiki belum punah. Dan bagaimana dengan lili si laba-laba biru? Kenapa kita masih belum bisa menemukannya setelah ratusan tahun berlalu? Aku tidak tahu lagi untuk apa kalian ada. Nah, mendengar perkataan bos Musang di sini, para iblis bulan meminta maaf. Lalu Kokushibo mengatakan, saya tidak tahu harus bilang apa. Soalnya Ubuyashiki dengan cerdiknya menyembunyikan dirinya. Doma pun juga mengatakan, saya juga tidak terlalu pintar untuk menginvestigasi seperti detektif dan mau bagaimana lagi. Tetapi di sini Gyoko mengatakan hal yang tak terduga. Saya tidak seperti mereka, bos. Saya punya informasi yang dapat membuat kita selangkah lebih dekat untuk mencapai mimpi Anda beberapa saat yang lalu. Nah, mendengar perkataan Gyoko di sini tiba-tiba kepala Gyoko langsung berada di tangan bos Musan dan bos Musan pun mengatakan kepada Gyoko, satu hal yang aku benci adalah perubahan dalam keadaan, perubahan dalam tubuh, perubahan emosi, dan kebanyakan setiap perubahan itu degradasi sebuah kemunduran. Dan satu hal yang aku suka adalah kekekalan. Nah, melihat tingkah laku bos Musang kepada dirinya di sini, Gyoko mengatakan, tangan bos Musang ada di kepalaku. Ya, ini enak sekali. Dan bos Musan pun melanjutkan perkataannya, kalau ada hal yang tidak berubah itu selamanya berarti tidak berada dalam kondisi sempurna. Perasaan tidak senangku sedang berada di puncaknya karena baru kali ini iblis bulan terbunuh setelah 113 tahun. Dan kamu jangan merasa gembira dan memberiku informasi yang kau sendiri belum pastikan. Mulai sekarang kalian harus melayaniku dengan kesetiaan kalian, meskipun nyawa taruhannya. Sepertinya aku sudah terlalu memanjakan kalian, hanya karena kalian iblis bulan atas. Lalu bos Musan pun mengatakan lagi kepada Gyoko, kalau kau bisa memastikan informasimu itu, pergilah ke sana bersama Hantengu. Dan bos Musan pun melempar kepala Gyoko tepat di samping iblis Doma. Nah, mendengar perkataan bos Musang di sini, iblis Hantengu mengatakan, baik tuan. Dan Gyoko pun berpikiran, ini pasti lelucon. Aku punya informasi, tapi kenapa bos Musang memenggal kepalaku? Tapi itu salah satu sisi baik miliknya. Lalu iblis Doma yang berada di samping Gyoko lalu mengatakan kepada Gyoko, info apa yang kau dapat, sobat? Aku ingin pergi ke sana juga. Bisa beritahu aku? Sambil mengangkat kepala Gyoko yang sudah terpisah dari potnya. Tetapi di sini hal yang tak terduga terjadi, di mana iblis Doma yang sedang berbicara kepada Gyoko tiba-tiba Akasa langsung menghancurkan kepala iblis Doma. Dan Akasa pun mengatakan kepada Doma, apa bos Musang memberimu perintah? Lenyaplah. Nah, melihat tingkah laku kasar Akasa kepada Doma di sini, tiba-tiba iblis Kokushibo juga langsung bergerak sangat cepat dan langsung menyerang Akasa sehingga Akasa tidak menyadari bahwa tangannya sudah terpotong. Lalu Kokushibo mengatakan kepada Akasa, kau sudah berlebihan. Nah, melihat kecepatan iblis Kokushibo yang berperingkat pertama di sini, Akasa sangat terkejut dan Doma pun mengatakan kepada Kokushibo, aku sangat tidak mempersalahkan apa yang baru saja Akasa lakukan kepadaku. Nah, mendengar perkataan Doma di sini, Kokushibo membalas perkataan Doma, aku melakukan ini bukan untukmu. Aku terganggu karena tidak hanya mengacaukan pertemuan ini, tapi dia juga meretakkan hubungan seluruh bawahan kita. Nah, mendengar perkataan bijak Kokushibo di sini, Doma mengatakan, oh, aku mengerti sekarang. Lalu Kokushibo pun mengatakan lagi kepada Akasa, kalau dia benar-benar mengganggumu, harusnya kau mengajukan pertukaran posisi dengan Doma. Namun di sini Doma pun membalas perkataan Kokushibo. Tetapi meskipun Akasa mengajukan itu, tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita. Ditambah lagi aku menjadi iblis setelah dia. Aku mencapai kesuksesan lebih cepat dari dia. Jadi dia pasti merasa sangat kesal dalam hati. Tolong pahami dia. Selain itu aku sengaja tidak menghindar. Itu hanya untuk senang-senang. Ini caraku untuk akur dengan dia.
Nah, mendengar perkataan Doma di sini, Kukushibo terlihat sangat kesal dan mengatakan kepada Akasa lagi bahwa sosok yang lebih tinggi harus memberi kelonggaran pada mereka yang lebih rendah dan tidak memarahi mereka karena masalah sepele. Apa kau mengerti maksud dari perkataanku? Lalu di sini Akasa pun mengatakan, "Ya, aku mengerti, aku pasti akan membunuhmu." Dan Kukushibo pun berkata, "Baik, semoga kau beruntung dengan itu." Nah, setelah Kukushibo pergi, di sini Akasa dan Doma mengatakan, "Sampai jumpa Kukushibo." Lalu Doma pun mengatakan kepada Akasa, "Kawan, aku benar-benar merasa kalau dia tidak ingin berbicara dengan kita. Tapi kau terlalu memikirkan tentang itu, Akasa." Namun di sini Akasa tidak memperdulikan perkataan Doma dan langsung pergi meninggalkan dimensi Infinity Fortress. Nah, melihat kedua iblis peringkat pertama dan ketiga sudah pergi, di sini Gyoko meminta tolong kepada Nakime untuk membawanya bersama Hantengu ke tempat yang sama. Lalu Doma pun mengatakan, "Tunggu, aku akan ikut dengan kalian." Tetapi di sini Nakime tidak mengirim Doma untuk ikut bersama Gyoko dan Hantengu, malahan mengirimnya ke tempat asalnya kembali. Lalu Doma pun mengatakan, "Kalian benar-benar tidak ramah." Nah, Doma yang telah sampai di kediamannya, di sini ia pun langsung disambut salah satu biksu bawahannya. Lalu biksu ini mengatakan kepada Doma, "Pendiri Agung, para pengikut Anda telah datang." Dan Doma pun menjawab, "Oh, benarkah? Maaf membuat kalian menunggu. Baiklah, aku akan pakai ini dengan cepat. Ayo bawa mereka ke sini." Oke guys, di scene selanjutnya di sini kita bakalan diperlihatkan mimpi Tanjiro yang dimana kakek Tanjiro yang bernama Sumoyoshi sedang berbincang-bincang dengan pendekar pedang yang bernama Yorichi. Nah, di sini kakek Tanjiro menyuguhkan teh kepada Yorichi dan Yorichi mengatakan terima kasih sambil mengendong ayah Tanjiro yang masih bayi. Lalu kakek Tanjiro mengatakan dia tertidur dengan sangat cepat. "Maafkan aku, istriku juga kebetulan sedang tidur. Aku sangat minta maaf, kau tamuku, tapi aku membuatmu mengawasi anakku." Lalu Yorichi mengatakan, "Tidak perlu khawatir, istrimu mungkin kelelahan. Melahirkan dan membesarkan anak itu pekerjaan yang berat. Setelah aku menghabiskan ini, aku akan melanjutkan perjalananku. Aku tidak bisa terus makan gratis seperti ini." Lalu kakek Tanjiro pun mengatakan, "Oh tidak, aku berutang nyawa padamu. Kalau tidak ada kau saat itu, aku bahkan anakku mungkin tidak akan ada di sini. Jadi kalau begitu setidaknya beritahu aku tentang ceritamu demi generasi selanjutnya." Tetapi di sini Yorichi mengatakan tidak perlu. Nah, mendengar perkataan Yorichi di sini kakek Tanjiro lagi-lagi mengatakan, "Itu pasti sulit karena kau saat ini belum punya keturunan. Mungkin mustahil untukku karena aku hanya seorang pembuat arang biasa. Tetapi suatu hari nanti seseorang mungkin." Namun sebelum kakek Tanjiro menyelesaikan perkataannya, di sini tiba-tiba Yorichi memotong perkataan kakek Tanjiro dan mengatakan tidak perlu. Mereka yang ahli akan selalu menemukan jalan menuju tempat yang sama. Meskipun waktu yang telah berubah, meskipun mereka mengambil jalan yang berbeda, untuk mencapai hal itu mereka akan sampai pada tempat yang sama. Kau sepertinya melihatku sebagai manusia yang spesial, tapi itu tidaklah benar. Aku tidak bisa melindungi satu hal pun yang berharga bagiku. Aku tidak bisa meraih apa yang bisa aku raih dalam hidupku. Aku hanyalah manusia yang tidak berharga. Lalu kakek Tanjiro pun mengatakan, "Jangan berkata seperti itu. Kumohon jangan anggap dirimu seperti itu." Oke guys, di scene selanjutnya di mana diperlihatkan Tanjiro yang sedang koma akhirnya telah sadar dan ia pun mengatakan tragis. Begitu tragis. Apakah ini mimpi? Di mana aku? Nah, seketika itu pun juga Kanao yang baru tiba di ruangan tempat Tanjiro dirawat di sini kaget melihat Tanjiro yang baru sadar, sehingga pot bunga yang dibawanya itu terjatuh. Dan Kanao pun mengatakan, "Apakah kau baik-baik saja? Setelah pertempuran itu berakhir, kau tidak sadarkan diri selama 2 bulan." Dan Tanjiro pun mengatakan, "Oh benarkah? Jadi begitu ya." Nah, melihat Tanjiro baik-baik saja di sini wajah Kanao nampak tenang. Lalu salah satu anggota Kukushi yang bertugas sebagai pasukan pembersih para pemburu iblis yang bernama Gotou di sini hendak menjenguk Tanjiro dengan membawa kue. Dan ia pun berpikiran, entah bagaimana aku sepertinya terikat dengan orang itu. Lagi pula aku adalah orang yang menemukan mereka di lokasi itu 2 bulan yang lalu. Keadaan mereka buruk sekali saat itu. Astaga, mereka benar-benar sahabat. Ingatan itu sempat terlintas di kepalaku, tapi bocah itu sudah pingsan. Tidak hanya usianya yang lebih muda dariku, tetapi mereka sudah menjadi ahli pedang dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Jujur saja aku menghormati mereka, karena itulah saat ini aku membawa kue kastela berkualitas tinggi. Aku berusaha sekuat tenaga agar tidak memakannya. Ini adalah hadiah karena dia masih belum sadar. Dan aku dengar indera penciumannya bagus, jadi mungkin dia akan bangun kalau aku meletakkan kue kastela ini di dekatnya.
Lalu seketika itu pun Goto sudah sampai di depan pintu kamar Tanjiro dirawat, dan ia pun melihat pintu kamar Tanjiro sudah terbuka. Nah, setelah Goto masuk ke kamar Tanjiro, di sini ia pun melihat Kanao sudah ada di kamar Tanjiro, dan ia pun berpikiran, oh, Kanao ya, kau selalu berbuat seenaknya sendiri. Dia adalah bocah aneh karena dia sama sekali tidak berbicara, dan dia sudah berburu iblis sejak kecil. Ya, aku juga tidak pantas berbicara apa-apa karena posisinya lebih tinggi dariku. Padahal umurku 23 tahun. Lalu Goto yang sudah berada di kamar Tanjiro mengatakan kepada Kanao, "Permisi, aku membawa kue kastela. Jadi tolong bersihkan mejanya hingga aku bisa meletakkannya. Kalau tidak ada yang memakannya, silakan makan saja." Nah, mendengar suara Tanjiro yang berterima kasih kepada Goto, ketika itu Goto pun memarahi Kanao karena Kanao hanya diam saja dan tidak memanggil siapapun. Lalu Goto pun memarahi Kanao dengan mengatakan, "Dasar bocah bodoh, seharusnya kau memanggil seseorang. Dia akhirnya siuman, semua orang khawatir padanya. Aku tidak peduli sekalipun posisimu lebih tinggi, setidaknya untuk sekarang." Nah, seketika itu pun juga Goto lalu mengarah ke pintu kamar Tanjiro. Ia pun berteriak memanggil Kyo, Sumi, dan Naho serta mengatakan, akhirnya Tanjiro sudah siuman. Nah, mendengar suara Goto di sini mereka bertiga sangat senang. Dan ketiga gadis ini berlari ke kamar Tanjiro. Nah, seketika itu pun juga mereka bertiga ada di kamar dan mengatakan, "Aku senang sekali, aku akan membuatkan roti kacang merah." Lalu kue kastela yang dibawa oleh Goto jatuh akibat kegaduhan di kamar Tanjiro. Nah, mendengar kegaduhan di kamar Tanjiro, Aoi yang sedang menyemur pakaian juga tiba-tiba langsung berlari ke kamar Tanjiro. Namun ia pun disangka monster dikarenakan selimut yang ia jemur ikut menutupi tubuhnya. Aoi yang sudah berada di kamar Tanjiro lalu duduk di samping Tanjiro dan mengatakan, "Syukurlah kau sudah bangun. Kalian pergi menggantikan aku." Dan Aoi pun menangis di samping Tanjiro. Nah, melihat semuanya nampak senang di sini, Tanjiro pun berterima kasih. Lalu Tanjiro pun mengatakan, "Apakah yang lain baik-baik saja?" Mendengar perkataan Tanjiro, di sini Nao Goto mengatakan, "Maksudmu bocah pirang yang sudah meninggalkan tempat ini 2 hari yang lalu? Dia sedang pergi bekerja sekarang." Dia terus merengek dan menangis. Zenitsu siuman sehari setelah pertempuran itu. Dan si Pilar Suara berjalan sendiri dengan dibantu istri-istrinya. Semua tim pembersih tidak membantunya karena dia lukanya terlalu parah. Mereka semua ketakutan melihatnya. Lalu Tanjiro pun mengatakan, "Oh, baiklah." Dan Tanjiro pun mengatakan lagi, "Bagaimana kabar Inosuke? Apakah ia baik-baik saja?" Nah, mendengar perkataan Tanjiro di sini suasana kamar tiba-tiba menjadi sedih. Dan Nao pun mengatakan, "Inosuke adalah orang yang kondisinya sangat parah dan terancam mati." Lalu Ai pun menangis dan mengatakan keadaan Inosuke parah sekali. Racunnya sudah menyebar di seluruh tubuhnya. Kami terlambat menghentikan pendaraannya. Sambil menatap ke atap rumah, di sini Tanjiro yang masih terbaring mengatakan, "Oh, oke. Kalau begitu aku pasti hanya berhalusinasi melihat Inosuke bergelantungan di langit-langit." Nah, seketika itu pun juga semua yang ada di kamar Tanjiro melihat ke langit-langit dan ternyata itu adalah Inosuke dan membuat orang di kamar Tanjiro terkejut. Nah, melihat Inosuke yang tiba-tiba muncul di kamar Tanjiro, di sini Nao mengatakan, "Kau ini kenapa sih? Orang aneh." Nah, Inosuke yang sejak dari tadi berada di langit-langit, ia pun mengatakan kepada Tanjiro, "Hahaha, aku kagum kau bisa menyadariku." Lalu Tanjiro membalas perkataan Inosuke, "Ya, habisnya aku tidur terlentang." Nah, kedatangan Tanjiro di sini membuat suasana kamar Tanjiro semakin gaduh dan ia pun mengatakan lagi kepada Tanjiro, "Aku adalah orang yang bangun 7 hari sebelum kau dan kau adalah bocah lemah. Kau membuatku khawatir." Nah, mendengar perkataan Inosuke di sini, Tanjiro mengatakan, "Ya, kau memang hebat Inosuke." Nah, melihat Inosuke yang membanggakan dirinya di sini, Kyo pun berteriak, "Kau memang tidak normal," kata Nyonya Shinobu. Lalu Sumi pun memperlihatkan buku yang bergambar hewan kepada Tanjiro dan mengatakan ini adalah musang dari negara lain, namanya luwak madu. Kulitnya tebal seperti baju tirai. Hewan ini bisa bertahan melawan singa dan racun juga tidak mempan padanya. Jadi hewan ini bisa memakan ular beracun. Shinobu bilang kalau Inosuke sama dengan hewan ini. Nah, sambil tertawa di sini Kyo mengatakan kalau Nyonya Shinobu kalau berbicara memang seenaknya saja. Dan Oi pun ikut mengatakan, "Memikirkan orang ini benar-benar membuatku jengkel." Nah, mendengar perkataan Sumi di sini Inosuke terlihat bangga dan mengatakan, "Oh, jadi pada dasarnya aku ini abadi." Namun dengan sangat jengkelnya di sini Sumi mengatakan, "Tidak, kau cuma orang bodoh." Nah, seketika itu pun juga Inosuke jengkel dengan Sumi sehingga mereka pun adu mulut dan Inosuke mengatakan, "Siapa yang kau bilangi bodoh sialan?" Oi yang berada di samping Inosuke di sini menarik Inosuke
Inosuke dan Goto yang berada di samping Sumi menghalangi Inosuke. Lalu Aoi pun mengatakan kepada Inosuke, kau mungkin memang kebal terhadap racun, tapi kau juga kebal pada obat-obatan yang kami berikan. Jadi berhati-hatilah, Nyonya Shinobu juga bilang begitu. Tapi kau terus melupakannya. Namun keadaan Kama Tanjiro semakin gaduh, sehingga membuat Kanao berteriak, hentikan, Tanjiro sedang tidur, jadi diamlah. Nah, mendengar suara Kanao di sini semuanya diam. Karena kan Kanao yang jarang bicara akhirnya bicara, dan kegaduhan pun akhirnya berhenti. Nah, setelah kegaduhan itu akhirnya Tanjiro bisa tidur lagi. Namun di sini Inosuke menyangka Tanjiro koma lagi. Tetapi di sini Aoi mengatakan, tutup mulutmu, jangan berkata yang tidak-tidak. Lalu Kyo yang berada di samping Kanao mengatakan, ayo kita memasak bubur saja. Dan Inosuke yang berada di samping Tanjiro juga mengatakan, kuharap dia bisa pulih sehingga dia bisa makan yang banyak. Nah guys, sampai di sini dulu jadi episode kedua. Season ketiga Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.